biar ku dekat erat waktu dingin membelenggunya. Tahukah engkau wahai langit, ku ingin bertemu membelai wajahnya. Ku pasang hiasan kasih yang terindah hanya untuk dirinya. Lagu rindu ini ku ciptakan hanya untuk bidadari hatiku tercinta, walau hanya nada sederhana. Izinkan ungkap segenap rasa dan kerinduan. Tahukah engkau wahai langit, ku ingin bertemu membelai wajahnya. Ku pasang hiasan angkasa yang terindah hanya untuk dirinya. Bintang malam sampaikan padanya, aku ingin bertemu lewat embun pagi. Katakan padanya, izinkan ungkap segenap rasa dan kerinduan. Izinkan ungkap segenap rasa dan kerinduan. Thank you teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang sebenarnya acara hari ini awalnya kemarin kita expect-nya kurang lebih 70 orang yang hadir ya. Tapi ternyata pada saat awal pendaftaran dibuka hari pertama udah 104 orang yang hadir yang mendaftar. Jadi hari pertama kita tutup dan ternyata pada saat TDH yang datang cuma berapa nih? Banyak. Oke, Mereka kita mewakili ya. Kita udah sediain makanan teman-teman, jadi nanti teman-teman habis dari ini kalau masih kurang makannya boleh ambil lagi di situ ya. Bebas Oke. lah. Teman-teman, pastinya acara hari ini akan sangat bermanfaat buat kita ya, karena kan kita resmikan acara Mandiri Club Band. Teman-teman punya hobi lah di musik ya, walaupun mungkin nggak semuanya bisa main alat musik, minimal kita senang musik. Jadi karena saya pernah tahu juga ada juga pencipta lagu yang nggak bisa main alat musik, jadi nggak ada masalah, dan kita sudah kedatangan pakarnya, pencipta lagu, pemain keyboard di sandal, bahkan kemarin terakhir di AMI Award dapat sebagai penghargaan sebagai produser terbaik ya, Mas Badai, dan kebetulan beliau sudah hadir di sini. Kita beri tepuk tangan Mas Badai, dan saya harap teman-teman acara ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau apa langsung ditanyakan aja, karena waktu kita kan mepet ya. Acara harusnya mulai jam 12, kita udah molor. Jadi mungkin nanti akan dipadetin. Jadi teman-teman kalau yang mau bertanya bisa dimanfaatkan dengan baik waktunya. Mungkin itu aja dari saya teman-teman, karena waktunya udah mepet juga. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman semuanya. Dan mohon maaf dari panitia apabila selama penyelenggaraan acara ada yang kekurangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih bro. Oke, tanpa basa-basi lagi, udah gak sabar ya, sama saya juga nih. Kita panggil aja deh. Ini salah satu keyboardist yang paling gua kenal sebenarnya. Di balik selalu di belakang panggung, di balik keyboardnya, dari menciptakan
hitsmaker. Betul nggak? Oke, langsung aja. Mas Badai, silakan Mas. Nanti Mas. Gimana kabarnya Mas? Selamat siang. Siang. Mohon maaf ya, saya dari desa soalnya. Saya panggung ini saya kasih buat Mas Badai ya. Jangan dong. Oh, jangan. Ini kan punya mandiri. Oh, nggak dikasih ke saya. silakan Mas. Selamat siang. Monitornya kegedean nih kayaknya. Cek, 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 cek. Cek. Cek, cek. Nah, selamat siang sekali lagi. Nama saya Badai. Kalau mungkin ada yang belum ngeh, tadi benar juga musuh nelayan ya. Gak apa-apa, saya lagi nggak di laut kok. Ini kali yang keberapa ya saya di sini ya, Mas Umar? 3 ya. Ini biasanya saya mendirikan festival band ya. Teman-teman, terima kasih atas kesediaannya. Pekerjaan saya sampai saat ini tidak bekerja di bidang lain karena saya tidak berbakat berbisnis lain. Saya hanya berbisnis di dunia musik. Memang passion saya dari zaman SMP sudah passion di musik, tapi belum diizinkan sama orang tua karena bagi orang tua saya dulu pemain musik tuh nggak menghasilkan apa-apa. Jadi bagi mereka yang menghasilkan hanya yang berdasi dan bekerja di kantor. Tapi ya udah saya ikutin sampai saya akhirnya menyelesaikan kuliah sebagai insinyur teknik mesin. Kemudian langsung lompat nyebrang ke Laut Antabranta sebagai insinyur teknik musik. Sekarang kerjaan saya hanya sebagai musician dan puji Tuhan alhamdulillah bisa menghasilkan dan bisa total mencari nafkah dari musik. So, kehadiran saya di sini memberikan passion kepada Anda bahwa selain Anda bekerja di kantor, kalau Anda punya bakat tentang musik, lagu atau apapun, Indonesia cukup menjanjikan untuk bakat-bakat seperti Anda. Hari ini saya gak usah serius-serius banget karena dunia musik gak ada yang serius, semuanya fun aja. How to be a composer, nama saya Doa di Badai. Mungkin banyak yang belum tahu nama saya, mungkin kirain nama panggung, padahal enggak, nama KTP Doa di Badai Holo. Ibu saya Ambon, bapak saya NTT, muka saya Batak. Jadi di dalam diri saya Nusantara ya. Ini pekerjaan saya sebagai produser, songwriter, mudah-mudahan masih dianggap sebagai hitsmaker. Kemudian saya punya production kecil-kecilan namanya Badai Music Production. Oke, next. Sebelum saya mulai tentang karya cipta, kita mau samakan persepsi dulu. Apa sih namanya karya cipta dan pencipta? Ya, karya cipta itu adalah karya original. Jadi sekali lagi karya cipta adalah karya original. Jadi kalau tidak original berarti tidak termasuk karya cipta. Karena banyak banget yang pengen viral akhirnya memplagiat karya orang. Jadi menurut saya itu bukan karya cipta. Karya cipta adalah karya original yang dihasilkan dari pencarian ide, hasil pemikiran, dan pengejawantahan perasaan. Ribet kan tuh ya. Jadi pencarian ide, hasil pemikiran, dan pengejawantahan pemikiran. Jadi apapun yang Anda pikirkan tentang sebuah ide besar dari sebuah karya, lalu Anda rasakan itu dan Anda pikirkan setelah itu Anda rumuskan dalam satu bentuk, itulah yang namanya karya cipta. Contoh yang paling kecil begini. Misalkan Anda nulis puisi ya, puisi pendek 4 baris atau 8 baris dalam 2 bait gitu ya. Terus Anda pikirin saya mau tujukan ini kepada pacar saya. Saya mau kasih tahu kalau saya kangen sama dia meskipun dia nggak kangen sama saya. Dan terus saya pengen kirim ke dia. Kalau Anda itu tulis dari pemikiran Anda sendiri, itulah yang namanya karya cipta. Tapi kalau misalkan Anda ambil dari Mbah Google atau Anda nyontek dari Khalil Gibran atau mungkin Anda nyontek dari Khairil Anwar atau puisi-puisi lain, itu namanya Anda puisi editor atau song editor. That's why saya tidak menamakan itu sebagai karya cipta. Oke, dalam sebuah bentuk yang bisa dinikmati
kalau Anda punya karya harusnya bisa dinikmati oleh orang lain, bukan diri Anda sendiri. Bahkan dijual secara komersil. Itulah kenapa ada pencipta lagu di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari karya. Oke, yang kedua, pencipta adalah pemilik secara utuh sebuah karya cipta. Jadi kalau tadi saya bilang puisi yang Anda buat, misalkan Mas nih bikin lagu dengan chord sendiri, dengan lirik sendiri, jadi penciptanya adalah siapa? Nah, tepuk tangan dong, ya kan? Yang mencakup segala aspek lirik, lagu, sekaligus menjadi pemegang hak ciptanya. Tadi Mas namanya siapa Mas? Mas Wildan, misalkan Mas Wildan bikin lagu judulnya Toing Toing, ya kan? Nah si Toing Toing ini liriknya dibikin oleh Mas Wildan, lagunya dibikin sama dia, ya kan? Notasinya dibikin sama dia, berarti dia adalah otomatis sebagai pemegang hak cipta. Contoh logo Mandiri, logo Mandiri itu pasti ada kreatornya, setuju nggak? Setuju ya? Dan kreatornya itu pasti satu atau beberapa orang. Nah, satu atau beberapa orang ini adalah pemilik hak cipta atas logo Mandiri. Apabila ada bank lagi yang memakai logo yang sama dengan Mandiri, berarti dia melakukan hal perbuatan melawan hukum. Artinya itu sudah disahkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang HAKI. That's why dinamakan sebagai pencipta. Oke. Pemegang hak cipta dari amplifikasi. Apa sih yang namanya amplifikasi? Amplifikasi itu adalah kalau kita lihat monitor ini ya, ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Suara. Berarti kalau misalkan ada band Mandiri nih membawakan lagunya Mas Wildan di 2025, ya kan? Berarti bandnya si Mandiri ini mengamplifikasikan atau membunyikan karyanya Wildan di atas panggung. Sampai sini ngerti ya? Paham ya? Jadi kalau sudah berbentuk karya cipta, pada saat dibawakan oleh khalayak umum, itu namanya proses amplifikasi. Jadi proses pembunyian di atas panggung dalam bentuk karya. Next. Yang dibutuhkan untuk mencipta, ya. Yang pertama, talenta. Sebuah karya cipta pasti harus diawali kemampuan mencipta. Contohnya Anda kerja di dunia perbankan. Mostly Anda adalah, kalau tebakan saya nih, mungkin dulunya kuliahnya ekonomi, kuliahnya akuntansi, atau mungkin kuliahnya apa, keuangan atau apa, perpajakan dan lain-lain. Ada juga sih banker yang tadinya insinyur geologi, ada juga. Banyak teman saya yang gitu, dulu saya kuliah teknik mesin dilemparnya ternyata jadi karyawan bank, banyak banget. Tapi harusnya orang yang punya talenta menciptakan sebuah karya, itu adalah modal utama untuk dia menciptakan sebuah karya. Yang kedua, ide. Ide adalah hal paling mendasar dari proses awal membuat karya cipta. Misalkan Anda pernah lihat lukisan Mona Lisa nggak? Itu kan lukisan terkenal banget tuh, ya kan? Cewek duduk, rambutnya panjang gitu kan. Itu idenya remeh banget tuh teman-teman. Idenya dia hanya membayangkan perempuan duduk di kedai kopi, ya, dan belakangnya tuh nggak ada apa-apa. Dan akhirnya itu dibayangkan sama pencipta lukisannya, sama pelukisnya, dan akhirnya jadilah lukisan Mona Lisa. Jadi semua ide itu bisa dipakai untuk apapun. Misalkan nih kita lagi ngobrol begini ya, Anda nanti balik ke kantor, tiba-tiba Anda punya ide untuk menciptakan sebuah lagu galau. Itu tiba-tiba melintas di pikiran, itulah ide. Sama ketika saya memproduksi Mita Lestari 2014 dengan lagu Aku Cuma Punya Hati. Itu saya bikin di ITC Ambarawa. Beneran, saya lagi nunggu handphone saya di servis. Tiba-tiba di otak saya melintas wanita diselingkuhin sampai lebih dari 5 kali, 10 kali, 15 kali, tapi tetap cinta sama pasangannya. Bingung kan? Saya jadi bingung. Jadi akhirnya saya menemukan quotes,
cinta mati dan bodoh itu beda tipis. Kenapa kok gak bisa mutusin? Ya habis gue cuma punya hati gak punya ginjal gitu. Jadi ya ide seperti itu akhirnya ketemu tuh di ITC Ambassador. Setelah saya ketemu ide, nah kalau yang kedua, yang ketiga ini ambience atau suasana. Sesuatu yang turut mendukung sebuah karya cipta menjadi menarik dan kuat. Ambience tadi bisa gitu, bisa di toko handphone, bisa di toilet. Mohon maaf, lagu Krispati yang lagu Rindu lagunya menurut Anda enak? Bintang malam katakan, itu kan grande. Ya kan ada suara piano, suara angkasa-angkasa gitu, ya kan dibawain dengan suara yang pop, R&B, melankolis, romantis dan klinis, ya kan. Ternyata bikin di toilet. Jadi Mas Umar. Jadi ketika saya lagi duduk nih panggilan alam, tiba-tiba ya begitu deh. Bintang malam dapat nih. Jadi ambience itu bisa di mana aja. Saya keluar dari sini misalkan di lift, saya lagi ketemu ide. Nah, ini lagu tentang ya karyawan bank yang cantik gitu ketemu di lift. Bisa aja. Jadi nggak perlu harus semedi dulu di Gunung Kawi gitu. Atau mungkin di lereng Gunung Merapi atau apa. Ambience itu bisa di mana aja dan itu bisa terjadi oleh saya. Yang keempat, sumber cerita. Hal yang turut memberikan unsur kuat di dalam sebuah lagu sehingga bisa sampai ke hati orang yang mendengarkan. Jadi sumber cerita itu bisa saksi hidup, bisa juga imajinatif. Jadi lagu itu bisa true story, bisa imajiner, bisa sesuatu yang dibayangkan. Contoh, saya menciptakan lagu Bila Rasaku Ini Rasamu tahun 2007 akhir untuk album ketiga Krispati itu dari curhatan seorang wanita. Jadi cewek ini datang ke studio saya, nangis-nangis. Namanya gue bikin kasus apa ya, gue tiba-tiba gak kenal nih saudara, gak kenal banget. Dan akhirnya dia cerita, Mas Badai saya sakit hati banget sama pacar saya nemuin dia begini, dimaafin, bikin lagi. Terus kamu maunya apa sekarang? Saya maunya perasaan saya dibalik, dia bisa gak ngerasain apa yang saya rasain? Akhirnya ketemu tuh judul itu. Tadinya judulnya bukan itu. Judulnya Semua Telah Terjadi. Tapi anak-anak bilang aneh nih judulnya. Biasa banget, ya udahlah. Bila Rasaku Ini Rasamu. Panjang banget kan. Kita tampilkan Bila Rasaku Ini Rasamu. Aneh kan? Tapi ya keanehan itu akhirnya dinikmati lah sama galawers Indonesia ini. Yang terakhir adalah referensi. Elemen pendukung dalam berkreativitas sehingga karya cipta yang dihasilkan selalu menarik dari segi komposisi. Reference atau referensi itu adalah bahan pertimbangan. Jadi kalau misalkan Anda mau bikin karya cipta, seyogianya Anda punya referensi. Misalkan Anda suka sama John Mayer untuk yang pemain gitar, ada nggak punya gitar? Ya, terus senggol-senggolan, lu kan main gitu. Ada yang main gitar, pasti lah main gitar. Ada yang main keyboard gak? Misalkan suka sama Jamie Cullum atau David Foster atau apapun. Suka sama vokal misalkan gitu, suka sama Tulus atau apa. Itu referensi Anda. Jadi Anda tuh harus punya kiblat. Gitu. Dalam menciptakan sebuah karya Anda harus punya kiblat. Namun kiblat itu bisa membawa Anda kepada positif dan juga bisa membawa Anda kepada hal negatif. Nanti kita bicarakan di slide berikut. Pokoknya intinya referensi itu penting. Mau dari YouTube, mau dari idola, misalkan ada yang mengidolakan Mas Umar di sini ya kan. Vokalis begini sih. Vokalis begini. Oh, sambutan kan. Ya udah, idolanya misalkan kiblatnya ke Mas Umar, ya udah dikulik aja tuh. Si Umar ini gimana nih mainnya, ya kan penampilannya. Jadi idola tuh kadang-kadang membawa pengaruh juga kepada penciptaan. Next. Oke. Proses penciptaan, ya. Kalau saya biasanya nomor satu karena saya penulis, saya banyak pertama menulis lirik. Di handphone saya ini banyak banget tulisan-tulisan yang belum jadi lagu. Jadi misalkan saya lagi nyetir, saya ada itu ide gitu ya. Saya langsung tulis di handphone saya. Tulislah sejumlah kata yang mewakili ide dari perasaan dan pemikiran Anda. Tidak perlu sulit. Jadi lirik itu nggak perlu sulit.
sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kecuali Anda basically adalah pembuat puisi. Saya sangat mengagumi lagu-lagunya Club Project. At least Mas Katon itu sangat puitis banget kalau nulis lirik. Ya, di semua lagu-lagu itu bahasanya tinggi. Tapi ketika saya membentuk Krispati dan keluarlah album 2005 Kejujuran Hati, lirik saya sangat sederhana. Toh lirik saya sangat straight to the point. Kalau saya bilang saya kangen, ya saya kangen. Kalau saya bilang saya cemburu, di Kejujuran Hati ku akui aku memang cemburu. Itu cerita saya tuh. Setiap kali saya dengar cewek ini cerita cowok itu, wah cemburu banget gue nih. Jadi gue berusaha untuk menuliskan itu jujur aja. Dan sebenarnya lirik yang gampang itu adalah lirik yang bisa langsung kena sama kasusnya. Misalkan, nama kamu siapa? Eca. Misalkan Eca ketemu saya di kedai kopi. Mas Badai, saya tuh sebel banget sama orang tua saya. Kenapa? Karena saya gak disetujui hubungan saya. Intinya percintaannya terlarang. Bener gak? Bener gak? Kalau dia cerita begitu. Ini bukan dukun ya, bukan. Tapi gak bener kan? Enggak. Misalkan Eca ngomong kayak gitu ya. Harusnya lagunya tentang apa? Ada yang bisa kasih saya jawaban? Lagunya tentang apa? Tentang cinta yang terlarang, yang tidak didukung sama orang tua. Liriknya harusnya berbunyi seperti itu dong. Nah mungkin saya dengar curhatan Eca, tiba-tiba saya bikin lagu tentang pahlawan nasional. Sesuatu yang gak nyambung. Jadi lirik itu sesuatu yang simpel aja. Yang kedua, pemilihan notasi. Setelah mendapatkan lirik yang sesuai, mulailah merangkai notasi yang mudah dan sesuai dengan tema lirik yang dibuat. Notasi pun sebenarnya tidak perlu susah. Kadang-kadang di zaman Peter Pan, ya 2002-2003 itu terkenal lagu-lagu dengan repetisi. Repetisi terus seperti itu. Itu ada alurnya tuh, ya. Tapi waktu zaman Krispati masuk, range-nya lebar, langsung lebar. Karena memang saya referensinya mungkin beda dengan referensi Ariel. Kalau saya referensi David Foster, saya nggak tahu Ariel mungkin David Beckham. Ya. Bisa juga kan, siapa tahu gitu kan. Rod Stewart itu pemain bola bro. Rod Stewart pemain bola, kalau gue David Foster mungkin dia David Beckham. Jadi referensi itu menentukan hasil, ya. Lagunya Kang Ariel kuat banget dengan Peter Pan dan Noah, ya begitu juga dengan lagu-lagu saya. Semua beda karakter tapi punya kekuatan sendiri-sendiri. Yang ketiga, pembuatan komposisi. Berusahalah membuat komposisi atau aransemen. Ya jadi sebelum saya lanjutin, komposisi itu misalnya gini. Anda bikin kue, masukin telur, masukin tepung, dikocok-kocok, ya kan? Didoain dulu segala macam gini, jadilah kue. Jadi komposisi itu adalah adukan-adukan lirik, notasi, lagu, ide, semuanya dia aduk jadi satu, akhirnya jadi sebuah komposisi. Berusahalah membuat komposisi atau yang sesuai dengan genre yang Anda kuasai. Mas Wildan biasanya kalau main musik apa genrenya? Klasik rock. Di Purple ya. Warren. Warren. Oke. Kalau yang sekarang EDM, electronic dance music ya. Oke. Jadi kalau misalkan Mas Wildan ini punya referensi katakan tadi klasik rock, seharusnya dia ini bikin lagu yang seperti itu. Misalkan Wildan berusaha untuk bikin lagu yang koplo misalnya gitu. Itu pasti nggak akan kena karena genrenya bukan di situ. Jadi kalau saya sarankan, bikin aja komposisi yang sesuai dengan genre yang Anda kuasai. Sehingga lagu dan lirik yang diciptakan menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir, memilih talent ini untuk produser seperti saya. Ketika lagu saya itu udah jadi, saya ketemu penyanyi dan saya misalnya ketemu Eca. Oh Eca mukanya begini, suaranya begini, kalau berpakaian begini. Ya. Saya udah harus punya feeling. Ketika lagu A ini dibawain Eca,
ini boomingnya berapa lama? Masa boomingnya. Wah bisa nih panjangnya 5 tahun atau mungkin 2 tahun. Oke, kayaknya Echa cocoknya ketemu produsernya yang ini, diisi drumnya yang itu, gitarisnya yang ini, keyboardisnya yang ini. Nah, itu udah masuk ke level producing. Jadi saya setiap kali memproduk sesuatu, saya harus mencari bibit bobot bebeknya dulu dari talentnya. Gak mungkin ketika saya ketemu Mas Wildan, wah Mas Wildan ngelamar saya jadi penyanyi, saya alih jadi petinju, kan gak mungkin. Ya kan? Jadi harus kurasi produk itu penting untuk seorang produser. Next. Nah, yang tidak boleh dilakukan oleh pencipta lagu. Yang pertama, bareng-bareng yuk kita ngomong yuk biar jadi semangat. 1, 2, 3. Ini tidak boleh. Hal ini sangat tidak disarankan dalam menciptakan lagu. Selain melawan hukum karya cipta, Anda juga tidak bermoral. Saya harus ngomong kayak gitu. Karya cipta tuh harus ada moralnya. Meskipun kalau ketahuan nih, Mas lagunya kayaknya mirip ini. Ya ada kan cuma 7 ya kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do lagi. Oh saya lagi banyak dengerin ini nih, jadi ke bawah. Itu udah alasan klasik banget di industri musik Indonesia sih. Termasuk ada satu yang masa disebut lah itu filmnya terkenal banget tiba-tiba rapnya mirip. Yang kedua, terlalu banyak influence. Mendengarkan terlalu banyak referensi akan menjadikan Anda pencipta lagu tanpa karakter. Ya, jadi kalau Anda terlalu banyak dengerin referensi, semua didengerin. Ya, apa namanya? Siapa yang lagi? Ariana Grande didengerin, ya kan? Mariah Carey didengerin. Terus yang baru-baru ini Zayn Malik didengerin juga. Semuanya didengerin sampai Via Valen juga dengerin juga. Ya, semuanya didengerin. Akhirnya Anda nih jadi pencipta lagu yang tanpa karakter. Banyak pencipta lagu yang berhasil dengan karakternya karena dia punya kiblat yang fokus dan akhirnya menghasilkan karakter yang kuat dari penciptaan. Dan yang ketiga, memaksakan diri. Banyak pencipta lagu yang hanya mengejar bisnis. Ada beberapa pencipta lagu yang 3 tahun lalu hype banget. Awal-awal sih lagunya bagus tuh. Banyak banget antrian masuk sampai udah gak kepegang. Ya, karena apa? Bisnisnya kencang. Tapi itu berpengaruh kepada apa? Kepada hasilnya. Lagunya semuanya mirip. Nah, ketika didengerin bukan menjadi ciri khas, tapi jadi kekurangan. Karena apa? Karena tujuannya bisnis. Pencipta lagu itu selalu berurusan dengan mood. Jadi seniman atau siapapun itu selalu berurusan dengan mood. Mood itu apa ya? Sebuah perasaan atau mungkin kondisi sesuatu yang ada dalam diri kita itu selalu berurusan. Maka jangan paksakan diri Anda untuk tidak sedang berada dalam mood yang baik untuk berkarya. Ya. Oke. Jadi gini, Mas, plagiat itu sebenarnya secara undang-undang hak cipta dikatakan zaman tahun 80-an itu lebih dari 8 bar. Jadi kalau 4/4, satu bar kan 4 ketuk tuh, ya kan? Ada 8 bar atau 32 ketuknya itu mirip sama dengan lagu yang sudah dirilis sebelumnya. Itu tahun 80. Tahun 80. Kemudian berkembang ke tahun 2000-an ini, plagiat itu lebih ke referensi, audio, aransemen, dan juga notasi. Kecuali lagu tersebut sudah ada kerjasama dengan pembelian license. Misalkan lagu Cinta Mati 2 apa Cinta Mati 3? Bukan, Mulan. Nah itu sudah ada pembelian license. Lagunya sudah pernah dinyanyikan oleh Basi Valdez di tahun 80-an. Kemudian diulang lagi, direpresentasikan lagi dalam bentuk lirik yang berbeda. Di Overtunes misalkan Saya Pelindungmu, ya itu sudah pernah dirilis oleh Boyzone atau Ronan Keating, dan itu sudah dilakukan kerjasama untuk pengubahan lirik. Nah itu
berbeda kasus. Tapi kalau tiba-tiba menemukan menemukan notasi yang mirip sama, artinya saya pernah ngalamin. Jadi lagu saya liriknya begini diganti dengan lirik yang lain dengan notasi yang lain. Itu termasuk bagian. Jadi sekarang itu tidak lagi berpedoman pada 8 nada. Misalkan saya kategorikan mungkin bisa aja mirip dengan yang dua. Contoh Yovie Nuno yang Janji Suci ya. Janji Suci itu refnya gimana ya, gue lupa. Itu sebenarnya diadaptasi dari James Ingram. I don't have a heart to hurt you. Tapi tidak termasuk plagiat karena dia hanya mengambil hook di depannya lalu berubah lagi di belakangnya. Nangkep ya maksud saya. Tapi ketika dia ngambil I don't have the heart-nya James Ingram dijadikan Janji Suci, nah itulah termasuk hal menciptakan. Tapi di Indonesia ini saya harus berterus terang bahwa belum ada hukum atau undang-undang yang langsung justifikasi bahwa ketika lo menggarap sesuatu yang sudah pernah dirilis, tidak bisa dirilis. Karena lagu dan album tidak ada badan sensor. Kalau film ada badan sensor. Film ada BSF, badan sensor film. Tapi kalau untuk album, lagu, single, itu tidak ada badan sensornya. That's why banyak banget konten-konten di Indonesia yang negatif tetap aja bisa rilis. Karena negara ini belum punya badan sensor untuk lagu, album, dan lirik. Kalau itu ada, itu perangnya sama mafia pasti. Oke. Benefit pencipta lagu. Yang pertama adalah royalti. Jadi royalti itu adalah hak ekonomi pencipta lagu yang bisa didapatkan dari 4 yang paling sering dibayar di Indonesia. Yang pertama mechanical rights. Mechanical rights itu bentuknya seperti RBT. Jadi kalau Mbak nelpon ke teman Mbak ada RBT-nya, itu adalah mechanical rights untuk pencipta lagu. Tekan 5 untuk aktifkan RBT. Itu langsung otomatis ada perhitungan untuk pencipta lagu. Performing rights. Performing rights itu adalah bicara masalah performance. Ya, performing rights itu misalkan gini. Ada band mandiri yang bawain lagu Krispati misalkan di salah satu festival band atau lagu Badai di salah satu pertunjukan atau festival band, harusnya membayar performing rights. Karena itu adalah amplifikasi karya cipta dalam bentuk lain. Yang bayar performernya Mas, bukan. Yang bayar penyelenggaranya. Nah, pertanyaannya, penyelenggaranya mau bayar atau enggak gitu. Karena di sini di Indonesia ini event organizer banyak yang tidak jujur. Terus terang. That's why pencipta lagu belum bisa ongkang kaki, belum bisa punya pulau 13.000 di Kepulauan Seribu karena event organizer jarang banget yang mau bayar performing rights. Nah, itu adalah resiko pencipta lagu. Kemudian yang ketiga synchronizing. Synchronizing kalau lagu Anda dipakai untuk layar lebar, disinkronisasikan dalam bentuk lain. FTV, sinetron, atau dipakai sebagai iklan, atau dipakai sebagai theme song Olimpiade, theme song Asian Games, itu Anda mendapatkan keuntungan. Yang keempat printing. Printing itu berarti cetakan. Kalau Anda dibikin novel, dibikin buku chord atau apa yang menggunakan lagu Anda juga dapat keuntungan. Sumber keuntungan lain seperti YouTube. Sekarang semua akses YouTube gampang, cover di mana-mana. Dan harusnya pencipta lagu udah lebih kaya daripada yang covernya. Covernya 20 juta, yang punya lagu cuma 3 juta viewersnya. Oke, kemudian music platform digital, Spotify, Joox, iTunes, karaoke dan lain-lain. Branding image, ketika lagu Anda hits, maka branding image Anda sebagai komposer akan naik. Ini udah berbanding lurus. Jadi ketika lagu Anda hits, pasti permintaan pasar akan banyak mendatangi Anda. Dan membuka banyak peluang kerjasama baru dengan talent. Ini yang dinamakan hak moral. Jadi pencipta lagu itu punya 2 hak. Yang pertama hak ekonomi, yang di atas royalti, ya kita harus sebut itu sebagai uang. Dan yang kedua hak moral. Hak moral itu adalah penyebutan nama pencipta dengan benar. Contoh di sini ada yang suka cover nggak di sosial media?
Oke. Aku mau tanya sama kamu namanya siapa? Melo. Hah? Isdiana. Oh, yang tadi mau rilis single ya? 3 Januari Om, 3 Januari. 3 Januari ya. Kalau on schedule. Ya on lah pasti lah. Amin ya. Isdiana ya? Isdiana suka cover gak? Di mana covernya? Yang saya mau tanya, kamu kalau cover di Instagram pernah ngetekin pencipta lagunya gak? Ngetekin pencipta? Hah? Oke, terus? Iya, udah dimulai kesalahannya kayaknya. Enggak, bukan salah, ini edukasi aja. Iya. Yang song originally by itu artisnya atau pencipta lagu? Oke. Kita mulai. Oke, Isdiana, aku manggilnya apa? Panjang banget sih namanya. Apa? Melo. Ikut dong. Iya. Gini Mel, biar enak aja gitu ya. Jadi gini, harusnya nih buat teman-teman semua ya yang punya kegiatan covering tinggi di sosial media. Sekali lagi, saya sebagai pencipta lagu sangat berterima kasih loh. Lagu saya tuh banyak banget di cover orang. Setiap hari di DM covering dan lain-lain. Tapi juga banyak yang cover hanya ngetekin artisnya saja. Harus perlu dibedakan yang mempopulerkan dengan yang mencipta. Ini ada hubungannya dengan hak moral. Dan hak moral ini sudah diatur di undang-undang. Jadi bukan sesuatu yang fiktif. Misalkan begini ya, Mas Umar, nama panjang Mas Umar siapa? Umar Rahman bro. Umar Rahman menciptakan lagu misalkan Aku Cemburu misalkan gitu. Ditampilkan di inbox SCTV. Dipopulerkan sama Isdiana atau Melo. Nah, pada saat muncul di layar TV inbox ditulis Aku Cemburu ciptaan Isdiana atau ciptaan Umar. Itu masih salah. Karena pencipta hak moral itu harus disebutkan dengan nama lengkap. Umar Rahman. Makanya lagu-lagu gua disebutkan bukan Badai Krispati, tapi Doa di Badai. Karena itu memang peraturan undang-undang hak cipta seluruh dunia, worldwide. Itu satu. Yang kedua, pengcover itu selalu tidak bisa membedakan, Mas lagunya Krispati enak-enak ya. Mas lagunya Dewa enak-enak ya Mas ya. Itu betul. Tapi secara hak moral harusnya, Mas lagunya Dani Ahmad enak ya yang dinyanyiin Dewa. Itu yang betul. Kenapa? Karena ini selalu dianggap enteng sama pengcover. Karena pengcover ini belum kena ranah hukum. Sekarang ini covering udah gak bisa sembarangan. Artis yang punya jam terbang tinggi cover itu harus masuk ke publishing. Ketika dia tidak masuk ke publishing, dia tidak bisa monetize keuntungan cover. Ini sudah mulai diterapkan di 2020. Jadi begitu Anda naikin konten ke sosial media dan itu terbaca sama server, pasti di take down duluan. Sudah di take down secara otomatis. YouTube sekarang sudah seperti itu. YouTube musik apalagi, dia udah nggak bisa. Misalkan saya nih cover lagunya John Mayer, saya tidak nge-tag pencipta lagunya John Mayer atau mungkin artisnya John Mayer atau mungkin publishingnya John Mayer, langsung otomatis di down oleh YouTube. Itu untuk menyelamatkan hak moral pencipta. Jadi Melo, nanti kalau mengcover apapun, kamu Google aja. Google, lagu ini siapa sih yang nyiptain? Atau misalkan, kalau tidak ketemu penciptanya, cukup dituliskan dipopulerkan oleh A, B. Jadi tidak perlu mengatakan song original. Karena song original itu belum tentu yang bikin artisnya. Contoh, Mencintaimunya Krisdayanti. Kalau ditulis song original by Krisdayanti itu udah salah. Itu penciptanya Baby Romeo. Nah, ini udah pengetahuan nih ya. Jadi saya mengedukasi teman-teman untuk tetap mempertahankan penghargaan sama komposer. Gitu. Karena
saya berkali-kali Mas Umar, saya pernah perang sama salah satu TV besar karena lagu saya ditulis ada sih nama saya di situ, ditambah 3 orang lagi nama yang saya nggak kenal. Jadi penciptanya ada 4. Saya bilang, Anda TV besar dan Anda mengarang bebas. Jadi pencipta lagu harus punya sikap untuk seperti itu. Jadi ini edukasi aja buat teman-teman yang suka lagu. Oke, kemudian branding image. Oke, yang ketiga adalah hak reproduksi. Jadi kalau Anda punya lagu, kalau Anda mau ulang lagu itu lagi dibawakan sama A, B, C, itu udah merupakan hak Anda. Hak reproduksi itu mendatangkan keuntungan buat pencipta lagu. Next. Bagaimana cara memasarkan lagu? Yang pertama network. Banyak pencipta lagu yang DM sama saya, Mas, tolong dong lagu saya didengerin atau tolong dong lagu saya dipasarin. Saya sebenarnya bukan label yang bisa memasarkan lagu orang. Jadi Anda sendiri harus membuka network ke pencipta-pencipta lagu lain. Contohnya Anda masuk ke komunitas, artis penyanyi, label rekaman atau apapun. Yang kedua publishing, yang tadi saya bilang. Publishing adalah lembaga kolektif yang mengatur pengkoleksian hak ekonomi terhadap karya cipta. Sekaligus menjadi etalase karya Anda. Misalkan Melo punya lagu 10, masuk publishing yang punya Mas Wildan. Mas Wildan yang akan menjajakan lagunya Melo tuh. Ketemu Mas Umar. Dan gue punya artis baru nih, pakai aja nih lagunya Melo nih. Ini ada 10 nih lagunya, lo pilih aja lagunya yang mana. Itu gunanya publishing. Pasti akan ada keuntungan yang dibagi. Karena kan ada bisnis yang dijalankan. Kemudian sosial media yang seperti tadi kamu lakukan ya. Di era digital seperti sekarang Anda bisa menggunakan sosmed untuk mempromokan lagu Anda sendiri dengan cara cover. Contoh, saya ngalami sendiri lagu saya di Badai Romantic Project Melamarmu. Itu saya baru jadi refnya doang nih teman-teman. Saya iseng, saya cover. Belum rilis bro, gue cover aja. 2 minggu kemudian banyak banget video lirik buatan tentang lagu itu. Dibuat orang. Memang resiko. Memang lagu belum rilis tapi ya saya tes pasar aja. Ternyata responnya luar biasa. Akhirnya saya datang ke label, cetak deh lagu ini deh, rilisin. Ya alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini Melamarmu tuh jadi lagu wajib wedding katanya. Kan lagu nikah udah ada, ya kan? Lagu ngelamar belum ada. Karena kan gak mungkin ujuk-ujuk nikah, pasti lamaran dulu dong. Ya kan, masa nikah yuk gitu kan, nggak mungkin dong. Pasti kan ada prosesnya. Nah gue ngambil di dunia prosesnya itu, di Melamarmu itu. Kemudian yang terakhir, jangan malu menawarkan. Malu dan tidak percaya diri adalah kunci utama untuk, musuh utama untuk sukses. Jadi banyak sekali pencipta lagu yang, Mas saya punya lagu mas, tapi saya malu nawarinnya gitu. Ya gimana orang mau tahu lagunya bagus kalau nggak narsis sama lagu sendiri. Ayo narsisin aja, sekarang ada sosial media pakai aja itu untuk narsisin lagu sendiri. Memang ada resikonya seperti tadi saya bilang, ada orang mungkin yang akan mencontek karya Anda. Tapi untuk saat pertama ketika followers Anda oh lagunya bagus nih, bisa aja mendatangkan network itu ketika Anda cover lagu Anda di sosial media. Next, ini quote saya yang terakhir, masterpiece is talk about konsistensi. Karya besar bicara masalah konsistensi. Sesuatu yang konsisten. Jadi kalau Anda tidak konsisten, Anda tidak akan bisa menciptakan sebuah karya besar. Mau dalam dunia apapun, pekerjaan, seniman, olahragawan, gak ada pekerjaan yang akan sukses kalau tidak dilakukan dengan fokus. Not just a business. Jadi masterpiece itu bukan hanya bicara masalah bisnis. Banyak seniman yang gue dapat berapa? Ketika gue bikin lagu ini gue dapat berapa? Coba hilangkan dulu pemikiran itu, sampai pasar menangkap Anda memang berbakat, keuntungan itu akan datang dengan sendiri. Saya merangkai 21 tahun saya berkarya, nanti tahun depan ini bulan Februari saya akan bikin konser 21 tahun berkarya, itu prosesnya panjang banget teman-teman, dari tahun 99. Saya kerja di salah satu studio analog cuma dibayar per hari 20.000. Pernah saya ngaransemen dibayar 25.000 per lagu tahun 99. 25.000 per lagu. Saya ngaransemen dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi setiap hari. Pada akhirnya 10 lagu itu totalnya saya dapat 250.000. Saya mau beli Walkman di Pasar Senen. Dicopet pula. Uang 250.000. Itu proses panjang banget. Dari tahun 99 saya konsisten.
Padahal saya pikir, wah ini gue kayak gini. Tapi di tahun 2003 akhirnya baru berbuah hasil. Saya ketemu sebuah band. Begitu juga dengan saya sebagai produser. Setelah sekian lama saya jadi produser dari tahun 2009, baru dapat produser terbaik 2019. 10 tahun kemudian baru dapat penghargaan di AMI. Dapat penghargaan AMI 3, 2 sama band, 1 atau sama pribadi. Gitu. Jadi ya itu proses panjang juga gitu. Ya itulah saya bilang bahwa masterpiece is talk about konsistensi. Jadi gak ada sesuatu yang besar kalau tidak dilakukan secara konsisten. Kira-kira penjelasan saya sampai segini aja. Ilmu menciptakan lagu itu tidak bisa diajarkan, kita harus coba. Kita harus coba. Jadi mungkin setelah ini saya akan coba dengan percobaan. Ya. Saya panggil Melon sini, sini loh. Oke. Jadi udah tahu ya kalau cover ya. Apa tuh? Oh ya. Oh siap. Dari tadi promo mulu deh Mas. Nambah follower. Nambah follower. Siap. Iya nggak boleh malu, benar. Mesti narsis ya, siap. Benar. Oke. Sekarang gini. Kita mulai untuk proses penciptaan lagu, katakan gini ya. Melo, seakan-akan kamu adalah penulis liriknya. Ya. Kamu tulis aja lirik di notes kamu. Mas Iksan ya namanya. Oh fingerstyle. Wih, Jubing Kristianto nih. Mas Iksan katakanlah kerjasama nih sama si Mbak Melo ini ya. Artinya mungkin formatnya duo lah. Lirik dari Melo. Nanti Iksan bikin aja, kita lihat liriknya nih seperti apa yang dijadiin sama si Mbak Melo ini. Kalau memang liriknya gloomy atau liriknya galau gitu ya. Hah? Oh alay. Bikin aja misalkan dari G ya. Ya dari G. Bikin putaran chord bebas apapun itu untuk mendukung liriknya dia. Nanti saya akan review proses penciptaannya. Coba Masnya bikin dulu aja. Ini verse pertama. Oke, coba diulang. Ini verse 1 ya. Terus verse 2 sama. Oke. Nah, ini kan verse 1 verse 2. Bikin bridge menuju refnya dulu. Itu kan tadi 1, 7, 6, 5, 4 ya kan. Udah Melo? 2 bait ya. Tapi refnya udah dibikin kan? Oke. Udah, segitu doang. Refnya udah ketemu? Coba. Oh, bagus. Ref ya. Oke. Refnya gitu aja, nggak apa-apa. Verse 1 coba diulang, verse 1, verse 2, terus bridge sama ref.
Ini yuk, ini inget dia. Ya, persatu ya. Ini persatu nih. Ulang lagi. Oke, sekarang bridge. Ya. Oke, langsung ref ya. Satu kali putaran doang kan? Oke. Tepuk tangan dong buat Mr. Iksan on gitar. Stay di situ dulu. Tahan. Udah lo, jangan dirangkai lo, jangan. Kayaknya curahan hati dia ini lama bikinnya. Ini dia nggak formalan, kasihkan. Inilah saudara-saudara, kita tampilnya lirik dari Mbak Melo. Sini dulu, jangan duduk. Oke, tolong dijelaskan sebagai pencipta lagu ke teman-teman di sini, inspirasi dari mana, dalam kondisi tertekan atau dalam kondisi apa? Silakan dijelaskan dulu. Karena pencipta lagu harus punya nilai objektivitas terhadap lagu yang kamu buat. Apa ya, ini tuh sebenarnya baru kepikiran tadi pagi sih. Jadi tadi pagi sambil Ditolak juga. saya tadi malam itu tidurnya kecepatan jam 9. Jadi saya nggak nonton Indonesian Idol kan. Terus bangunnya kepagian jam 3. Jadi jam 3 ngapain? Terus saya jam 4-an gitu. Saya jam 3 sempat baca-baca, terus sempet makan buah, minum jus, saya bikin jus, terus kayak gitu. Saya menyadari bahwa sebenarnya tuh ada hal-hal yang kadang kita tuh kan selalu berharapnya tuh sempurna gitu kan. Tapi sebenarnya saya tuh saya tuh berpikir tentang sesuatu bahwa sebenarnya nggak perlu sempurna karena emang nggak pernah ada yang janji kesempurnaan. Terus kita juga kan manusianya nggak sempurna. Tapi sebenarnya apa yang dilaluin itu harusnya bisa lebih baik gitu. Pokoknya jadi tidak selalu menyelesaikan sesuatu dengan kesempurnaan, tapi membuat sesuatu lebih baik. Dan coba kalau ada cowok kayak gitu, ya pokoknya itu deh. Aduh, saya sukanya berontak. Canda. Ya jadi gitu deh. Tangan dulu dong buat Mbak Melo dong. Oke, sekarang di depan kamu ini ada Mas Iksan yang akan memproduce chordnya. Berarti harus ada kolaborasi antara kamu dengan Iksan. Ya, kan tadi Iksan udah denger nih latar belakang penciptaannya. Nah, dia pengen ketemu cowok yang sempurna. Jadi ini ada ungkapan apalah aku tanpamu bagai bumi tak beratmosfer. Jadi kayak planet-planet tuh nggak ada kehidupan. Jadi orang ini walaupun nggak sempurna tapi memberikan warna di kehidupan. Ini cewek Oke. seromantis ini gimana coba? Ini cowok mana nggak ada yang romantis Gak coba? mungkin dia nih sebelum kerja di Mandiri dia pengen kerja di NASA nih kayaknya. Karena dia bicara atmosfermu dari tadi. Oke. Tadi Mas Iksan sudah membuat putaran chord. Coba Iksan mainkan dulu.
sama, verse 1, verse 2 tuh sama. Oke, bentar San. Jadi kalau bicara masalah chord yang selalu diulang begini, berarti kalau saya bilang verse-nya itu adalah yang ini aja. Ini kita jadiin sebagai bridge menuju atau pre-chorus menuju chorus. Setuju nggak? Sama. Wah. Oh ada pre-chorus. Oke. Jadi 2 putaran itu berlaku di sini ya. Oke. Sekarang mainkan pre-chorusnya. Bukan yang bersyukur. Langsung ref ya. Ref berarti di bawah. Iya, refnya bentuknya kayak gini. Wih. Nah, kalau dari chord yang tadi, kependekan nggak untuk ini? Oke. Berarti tadi coba mainin lagi San. Nah ini, jadi kita harus memperhatikan chord dengan lirik yang udah diciptain. Ke D, balik lagi ke A minor. Baru habis. Ya, jadi ada 2 kali pengulangan situ. Sekarang coba udah ketemu begini, kamu nyanyiin, ya ngarang lah, namanya juga bikin lagu. Kalau nggak ngarang berarti lagunya udah ada dong. Oke, coba nyanyiin. Dari ref dulu boleh nggak? Baru nanti ke atas. Boleh ya? Oke. Boleh ya? Kau tak menjanjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku. Ingatan gue cukup bagus. Ini udah beda nih. Coba nyanyi lagi coba. Kau tak menjanjikan kesempurnaan, Ya. tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku, melalui suka duka, membuat segala Melalui suka dan duka. dannya Di hilang. stop dulu, kan nanti kan ulang lagi A Oh, iya. minor ya. Coba kamu nyanyi dari sini lagi. Yuk. Kau Tak menjanjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku, melalui suka dan duka, membuat segala jadi lebih indah. Oke, itu Membuat segala adalah improv kamu kan yang pakai au-au itu ya. indah. Oke. Sekarang gini, kalau saya lihat refnya itu harus perlu pemenggalan beberapa lirik. Ya, coba ulangin lagi. Kau coba. Kau tak menjanjikan kesempurnaan. Kau tak Janjikan. harusnya Mennya mennya dihilangin. Ya, mennya dihilangin. Kemudian kau Tak janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku, suka duka, membuat segalanya jadi lebih. kalau saran saya ini nggak usah disebutin dulu. Oke. Jadi
bersama menemaniku melalui suka dan duka. Balik lagi ke atas. Oke. Nah, gitu. Jadi Coba ini dua mainkan, kali. mainkan lagi. Kau tak janjikan kesempurnaan, Oke. tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku melalui suka duka. Suka dan duka. Suka dan duka. Kau, ini kedua ya. C lagi. Kau tak janjikan kesempurnaan. Kalau mau diulang berarti kamu harus dari C lagi. Nah yang tadi C lagi. Kau tak janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku Stop. dalam Suka dan dukanya hilangkan. Iya, Kamu langsung. jumping langsung Oke. ke bawah. membuat. Oke. Jadi ini Jadi beda terakhirnya aja jadi ya. Ini bikin dua ruang. Oke. Oke, paham ya? Ya coba lagi. Ini yang langsung kedua ya. Nah, Kau tak janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku membuat segalanya jadi lebih indah. Oke. ya. Jadi menjadi lebih baik itu kayaknya jadi slogan departemen nanti ya. Judulnya indah sih, jadi emang harus bawanya menjadi lebih indah. jadi kayak lebih gitu. indah Jadi ya. lebih Oke. indah. Berarti gini teman-teman, refnya udah mulai nyantol belum? Ikutin. Udah mulai lumayan nyantol ya. Coba sekarang kamu nyanyiin refnya yang seperti tadi putaran fixnya. Kita tes audiens, bisa ngikutin nggak? Bisa ya, awas. Pak, oke. Oke. Refnya dulu. Kau tak janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku melalui suka dan duka. Nah itu tadi ada notasi yang salah tuh. Melalui suka dan duka. Oh ya, melalui suka. Melalui Lalui suka dan duka, kau tak janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada menemaniku bersama membuat segalanya jadi lebih indah. Gak apa-apa, coba masuk balik. Belum, ini misalnya putaran dulu. Oke. Apalah jadinya aku bila tak berjumpa denganmu? Apalah aku tanpamu, bagai bumi tak beratmosfer. Aduh, ulang ya. Apalah jadinya aku bila tak berjumpa denganmu? Apalah aku tanpamu, bagai bumi tak beratmosfer. Bersyukur aku bertemu pribadi tak sempurna, tapi sungguh istimewa. Oke, stop. Coba kita ulang dari awal dengan fix ya nadanya. Lipo. Jadinya aku bila tak berjumpa denganmu. Ini aku edit bentar ya. Tadi kan udah enak tuh notasi pertamanya. Apalah jadinya
denganmu. Oh ya. Apalah aku tanpamu, bagai bumi tak beratmosfer. Ulang. Ulang ya. Apalah jadinya aku bila Tak jumpa. tak jumpa denganmu. Ya. Apalah aku tanpamu, bagai bumi tak beratmosfer. Bersyukur aku bertemu pribadi tak sempurna, tapi sungguh istimewa. Oh, kau tak janjikan kesempurnaan, Bentar. tapi Berarti masalahnya ada di sini nih. Ada di bridge ya. Kita ulang. Dari atas lagi coba. Apalah jadinya aku bila tak berbadanmu. tak jumpa denganmu. Denganmu ke bawah dulu ya. Nah, ya gampang. Apalah jadinya aku bila tak jumpa denganmu. Ulang lagi. Apalah jadinya Kamu mainin yang tadi aja, yang main yang seperti biasa dimainin aja. jadinya aku bila tak jumpa denganmu. Apalah aku tanpamu, bagai bumi tak beratmosfer. Ya, boleh. Atas lagi. Ingat nadanya ya. Apalah jadinya aku bila tak jumpa denganmu. Next. Apalah aku tanpamu, bagai bumi tak beratmosfer. Bentar. Bagai bumi tak Atmosfer. Oh, bagai bumi tak beratmosfer. Oke. Jadi notasi itu perlu diingat. Jadi jangan notasi verse 1 balik lagi beda lagi notasinya gitu. Jadi kamu harus capture nada tuh harus fix. Harus fix. Jadi kalau misalkan tadi apalah jadinya aku bila Tak jumpa denganmu. Ya, terus. apalah aku tanpamu, bagai bumi tak beratmosfer. Tadi dia dong. Apalah jadinya aku bila tak jumpa denganmu. Terus. Apalah aku tanpamu, bagai bumi tak beratmosfer. Lanjut bridge. Bersyukur aku bertemu pribadi tak sempurna, tapi sungguh istimewa. Kita ulang bridge-nya biar fix. Dari C lagi. Bersyukur Lupa. bersyukur aku bertemu. Nah, tadi bukan gitu. Oke, gimana tadi? Itu kamu yang Bersyukur aku bertemu pribadi tak sempurna, tapi sungguh istimewa. Oke, bentar. Bentar. Kau Ambil handphonenya, langsung rekam. Ya. Jadi kalau udah ketemu pola, itu harus segera direkam. Ya. Dah. Oke, boleh. Lumayan dapat satu lagu. Melo, sini. Takut feedback. Sini aja, Oh, takut feedback. deket keyboardnya.
Ayo San, yuk. Yang udah kebayang-bayang lagunya ikut nyanyi aja ya. Udah di-record ya? Udah di-record? 3, 4, iya. Apalah jadinya aku bila tak jumpa denganmu. Apalah bersamamu bagai bumi tak beratmosfer. Lagi. Apalah jadinya aku bila tak jumpa denganmu. Oke. Oh, apalah aku tanpamu bagai bumi tak beratmosfer. Lanjut bridge. Bersyukur aku bertemu pribadi tak sempurna, tapi sungguh mewah. Oke, Mojokerto suaranya. Kau tak janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku lewati suka dan duka. Atas lagi rap. Kau tak janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku. Langsung bawah. Membuat segalanya jadi lebih indah. Yeay. Oh rupanya yang keluar tanggal 3 ini. Bukan. Kira yang keluar tanggal 3 ini. Oke, ini lagu udah jadi ya, udah jadi. Sekarang kita bicara masalah gimana cara mengkomposnya. Dengan gitar seperti ini tadi menurut saya ini udah mewakili lagunya secara utuh dalam arti romantic songs. Kemudian konsepnya lebih simple, vokal dengan akustik gitar. Kalaupun mau ditambahin keyboard, nah coba ya tambahin keyboard dikit. Yeay. Ini kayak Mike McD nih. Cheeseburger 1. Nanti kita minta izin sama direkturnya untuk ganti mic-nya.
janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku lewati suka dan duka. Oh, kau tak janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku, membuat segalanya jadi lebih indah. Kau tak janjikan kesempurnaan, tapi kau janjikan selalu ada bersama menemaniku, membuat segalanya jadi lebih indah. Sempurna, tapi kau jangan selalu ada bersama menemaniku, membuat segalanya jadi lebih indah. So happy. Makasih banget buat Mas Badai yang sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk sharing. Ini sangat bermanfaat banget. Banyak hal-hal yang sebelumnya kita nggak ketahui tentang mengcover lagu, bikin lirik, bikin lagu, terus sharing pengalaman juga itu sangat amat bermanfaat buat kita. Karena kan kita banyak nggak tahu ya, karena kita kerja di bank. Dan kita juga makasih untuk Bank Mandiri yang udah bikin acara seperti ini. Kalau bisa lebih lama ya acaranya, soalnya masih banyak pertanyaan tapi waktunya sangat singkat. Jadi 2 lagu, 3 lagu. Iya, dan jadi tadi udah jadi 1 lagu ya. Judulnya apa tadi ya? Istimewa tapi Apa? Tidak sempurna tapi istimewa. Ya pokoknya gitu deh. Makasih Mandiri, makasih Mas Badai. Sampai ketemu lagi. kita dapat banyak informasi. Hai, saya Badai. Saya sangat merasa senang ketika diminta untuk memberikan sharing di Mandiri Club Band, terutama untuk sesi songwriting. Ternyata memang mereka banyak memendam bakat ya untuk menciptakan karya, menciptakan lagu. Jadi menurut gua Mandiri Club Band ini kedepannya harus lebih aktif lagi untuk membuat workshop seperti ini. Tentunya nanti akan ketemu tuh talenta-talenta baru yang akan menghiasi industri musik Indonesia. Siapa tahu bisa dari seorang bangker. Jadi menurut gua event ini harus tetap dimajukan untuk mendapatkan talenta-talenta baru. Sukses untuk Mandiri Club Band.